Halo Telavers. Cerita tentang Mario Dandi yang bukannya menjaga nama baik keluarga, malah bikin bapaknya kehilangan harga diri, udah jadi perbincangan netizen belakangan ini. Beda banget dengan dua putra dari mantan Wapres Tri Sutrisno yang berhasil menjaga harkat dan martabat keluarga plus membanggakan sang ayah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kedua putranya ini sudah menjadi jenderal untuk TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Keren kan? Ya keren lah. Dua putranya tersebut bernama Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo dan Irjen Pol Firman Syantia Budi. Irjen Firman ini lahir pada tanggal 17 November 1965. Awal karirnya yang terang benderang itu dimulai sejak dirinya mengenyam pendidikan di Akademi Polisi pada tahun 1988. Nah, dari sinilah beliau bekerja keras untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa anaknya juga mampu sesukses dirinya. Terbukti di batu loncatan pertamanya itu, beliau langsung menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng. Setelah itu, akhirnya Irjen Firman mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara Lido di Polda Metro Jaya pada tahun 2008. 1 tahun setelahnya, ia diberikan lagi jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan di tahun 2009. Setelah beberapa lama menjabat, beliau dipercayakan untuk mengemban jabatan sebagai Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan di tahun 2011. 1 tahun berselang, ia akhirnya mengemban amanah untuk bekerja sebagai analis kebijakan Madya Bidang Korlantas Polri di tahun 2012. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya itu, akhirnya Irjen Firman naik jabatan sebagai Direktur Kerjasama dan Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan di tahun 2014 hingga 2017. Selain itu, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Kerjasama dan Humas PPATK di tahun 2017. Di tahun 2020, ia akhirnya dimutasi untuk menjabat sebagai Kapolda Jambi. Dan sekarang, dirinya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Berbeda dengan sang adik yang berkarir di dunia TNI. Sebelum memiliki pangkat setinggi ini, Mayor Jenderal Kunto Arif terlebih dahulu menempuh pendidikannya di Akademi Militer pada tahun 1992. Setelah lulus, karir sang adik mulai kelihatan dari sini. Pada saat Kunto Arif berpangkat Letnan 2 hingga Kapten, beliau pernah menjabat sebagai Komandan Peleton Yonif Linut 502 Ujwala Yuda pada tahun 1992. Selain itu, ia juga pernah memegang amanah sebagai Danton Yonif 412 Barata Eka Sakti. Tidak lama setelahnya, beliau akhirnya naik pangkat sebagai mayor dan menjabat sebagai Kepala Seksi 2 Ops Korem 083 Baladika Jaya di tahun 2007. Tahu-taunya setahun setelah menjabat, akhirnya naik pangkat sebagai Letnan Kolonel. Pada saat Kunto Arif berpangkat demikian, ia diamanahkan untuk menjadi Komandan Batalion Yonif 500 Rider. Selain itu, mantan komandan peleton ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Satuan Pendidikan Susarcap Pusat Pendidikan Infanteri di Pusat Kesenjataan Infanteri. Gak sampai di situ aja, dirinya juga pernah mengemban amanah untuk menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri 13 Galuh di tahun 2010. 1 tahun berselang, beliau naik pangkat lagi sebagai kolonel dengan jabatan Komandan Brigade Infanteri 6 Trisakti Balajaya di tahun 2013. Sehabis itu, Kunto Arif memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Teknik Akademi Militer selama 1 tahun. Nah, 1 tahun berikutnya dirinya dipercayakan untuk menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Komando Daerah Militer Udayana di tahun 2014 hingga 2015. Selain itu, Kunto Arif naik jabatan untuk menjabat sebagai Komandan Resor Militer 044 Garuda Dempo hingga tahun 2018. Gak sampai di situ aja, ia juga pernah memegang jabatan sebagai Komandan Pusat Latihan Tempur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Banyak banget ya jabatan yang pernah ia emban. Padahal mah karirnya gak sampai di situ aja.
Di tahun 2018, dirinya naik pangkat lagi menjadi Brigadir Jenderal dan memegang jabatan sebagai Komandan Resor Militer 032 Wirabraja. Setelah 2 tahun menjabat, akhirnya beliau naik jabatan sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Nah, pengabdiannya selama 2 tahun di jabatan ini akhirnya mengantarkan dirinya untuk naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Dengan pangkat itu, sekarang beliau memegang jabatan sebagai Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi dan juga merangkap sebagai Komando Garnisun Tetap 2 di Bandung. Bisa dibilang sang adik udah malang melintang di dunia militer. Walaupun pangkat yang tinggi dan jabatan yang cukup strategis tidak membuat dirinya hidup bermewah-mewahan. Terbukti dari data LHKPN yang dilaporkan, Kunto Arif hanya memiliki total kekayaan sebesar 915 juta rupiah. Dari total kekayaan itu, tanah dan bangunan menjadi salah satu di antaranya. Tercatat, ia memiliki 3 petak tanah dan 1 unit bangunan yang berada di Jakarta Timur, Tangerang, dan Kota Malang dengan total nilai aset mencapai 550 juta rupiah. Yang paling mencengangkan sih dari kendaraannya, pasalnya kendaraannya nggak jauh berbeda dengan masyarakat umum pada umumnya. Dilaporkan, Kunto Arif memiliki mobil Toyota Sienta keluaran tahun 2016 yang harganya mencapai 165 juta rupiah. Ada juga Honda BR-V keluaran tahun 2016 yang ia beli dengan harga 185 juta rupiah. Selain kendaraan roda 4, ada juga kendaraan roda 2 berjenis Honda Beat keluaran tahun 2012 yang harganya mencapai 7,5 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Honda Scoopy keluaran tahun 2012 yang harganya juga 7,5 juta rupiah. Gak ada yang wow banget ya dari isi garasinya. Kalau sang kakak sendiri malah beda lagi. Melihat laporan di LHKPN-nya, kendaraannya cukup jadul-jadul. Apalagi total kekayaannya mencapai 11,6 miliar rupiah. Penyumbang terbesar dari total kekayaannya ini berasal dari tanah dan bangunan yang mencapai 16 petak. Kalau di total-total nih, 16 aset propertinya itu memiliki nilai 9,4 miliar rupiah. Selain itu, kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga menjadi penyumbang kekayaan milik polisi berpangkat bintang 21 ini. Tercatat, dirinya memiliki Toyota Land Cruiser keluaran tahun 1983 yang nilainya mencapai 100 juta rupiah. Gak cuma itu, masih ada lagi Toyota Land Cruiser di garasinya. Cuman keluarannya tahun 1979 yang ia beli dengan harga 100 juta rupiah. Dengan keluaran tahun yang sama, Irjen Pol Firman juga memiliki Toyota Hardtop yang nilainya mencapai 100 juta rupiah. Dan mobil yang terakhir ada Jeep Utility keluaran tahun 1978 yang ia beli dengan harga 100 juta rupiah. Sedangkan untuk kendaraan roda 2-nya, beliau memiliki motor trail Yamaha Zero lansiran tahun 2006 yang ia beli dengan harga 15 juta rupiah. Untuk touring atau sekedar mejeng dan San Mori, ada Harley Davidson nih keluaran tahun 2002 dengan nilai 150 juta rupiah. Gak sampai di situ aja, ada juga Honda Tiger besutan tahun 2003 yang harganya mencapai 8 juta rupiah. Dan motor terakhir ada Yamaha Fiction besutan tahun 2013 yang ia beli dengan harga 12 juta rupiah.